Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya Muhammad Ilham Limuddin, dosen pengampu mata kuliah STIE Tridharma Nusantara. Kampus berkarakter dan beride. Nah, kali ini kita akan membahas tentang SDM. Nah, atau karyawan. Ini yang biasa menjadi masalah bagi para pengusaha-pengusaha, baik itu UMKM maupun di perusahaan-perusahaan besar, di mana menyusun atau mengelola SDM ini ya ada tantangannya tersendiri, gampang-gampang susah lah. Pengalaman saya misalnya dalam mengelola sebuah restoran, saya sangat sulit menemukan karyawan yang sesuai dengan harapan saya atau kinerja yang saya tetapkan. Ya, misalnya kan dalam kinerja karyawan kita bisa lihat dari pertama adalah kualitasnya, kualitas kerjanya, kemudian yang kedua adalah kuantitas kerjanya, seberapa banyak pekerjaan yang dia bisa lakukan. Yang ketiga adalah kedisiplinannya, ketepatan kerja, ketepatan waktu, dan seterusnya. Kemudian yang keempat misalnya kejujurannya, apakah dia jujur dalam bekerja. Dan yang kelima adalah kemampuan kerjasamanya dalam membangun sebuah tim atau bekerja sama di antara karyawan satu dengan karyawan yang lain. Nah, begitupun juga ada yang sering bertanya, terus kalau kita punya bisnis, ada karyawannya kita yang sudah lama bekerja, tiba-tiba dia mengadopsi ide bisnisnya kita, atau dia membuat bisnis yang sama dengan bisnis yang kita lakukan. Bagaimana cara mengantisipasi seperti itu? Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Nah, karyawan yang kita cari tentunya tidak ada yang sempurna ya. Pasti kita menemukan salah satunya ada yang timpang dan seterusnya. Misalnya pengalaman saya biasa mendapatkan karyawan yang cara kerjanya sangat bagus, sangat rapi, bersih, dan seterusnya. Tetapi dia sering datang terlambat. Nah, begitupun juga ada yang sering datang, ada yang rajin, kemudian juga cara kerjanya bagus, banyak dia kerjakan, tapi dia biasa mencuri atau mengambil sesuatu tanpa izin saya, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana cara mengelola seperti yang seperti itu? Itu yang kita mau diskusikan pada teman-teman semua atau ada dari mahasiswa tentang bagaimana mengelola karyawan. Apa yang harus dilakukan seorang pemilik usaha? Dalam hal ini ya selaku pemilik usaha juga sekaligus sebagai manajer SDM atau manajer HRD. Nah, begitupun juga dengan karyawan yang mengadopsi atau mengambil alih atau mencontek bisnisnya kita. Nah, makanya biasanya banyak pengusaha-pengusaha itu susah mempercayakan orang lain. Akhirnya apa? Dia harus terlibat langsung dalam bisnisnya, sehingga dia merasakan capek yang sangat luar biasa ya, karena dia tidak mampu mempercayai, bukan tidak mampu, dia susah mempercayai orang lain dalam mengelola bisnisnya. Nah, kasus seperti itu yang kita harus mau diskusikan. Nah, sama juga tadi yang menyontek ide bisnisnya kita, apa yang harus kita lakukan supaya karyawan tersebut suatu ketika dia keluar dari perusahaannya kita, dia tidak menyontek bisnisnya kita atau dia tidak mengadopsi bisnis yang kita jalankan. Kan rahasia dapurnya perusahaan kita dia sudah ketahui. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, coba simak video berikut ini. Apotek ini saudara kepergok pemilik saat mencuri uang penjualan obat di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Hal ini terungkap setelah salah satu pelanggan melaporkan pencurian kepada sang pemilik apotek. Pelaku akhirnya mengakui telah mengambil uang di apotek tempatnya bekerja selama 2 tahun terakhir. Ia bahkan membeli mobil dan ponsel dari hasil pencurian, tetapi kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan dan pemilik meminta uang yang dicuri senilai 100 juta untuk dikembalikan dalam waktu 1 bulan.
Pasti tuh orang kadrono. Lele, ja 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 ja, lele, ja ja ja, ja ja ja, le, ah. Hei, kenapa terlambat? Maaf Pak, jalanan macet Pak. Mulai jam segini ya Pak? Maaf Pak, kesiangan bangun. Maaf Pak, saya baru putus. Kenapa tidak? Aku tuh nggak bisa diginiin. Situ kalian kecepatan. Siapa kamu? Loh, ini apa nih kamera? Keluar. Ya, apa ini? Enggak, kamu di sini aja. Pak Bos, maaf telat tadi di jalan macet banget. Jam berapa ini? Potong 200.000. Kerja. Maaf Pak Bos, semalam saya sakit perutnya gara-gara kebanyakan makan sambal. Ya banyak alasan. Potong 500.000. Sekarang kerja. Dik, jam berapa ini? Bentar Pak Bos. Jadi gimana Bu penawaran saya Bu? Jadi 10M. Oke, nanti saya kesana buat tanda tangan kontrak ya Bu. Siap-siap, ditunggu ya Bu. Dik, udah makan belum? Belum Pak. Yuk, kita makan yuk. Oke. Kebayang nggak sih rasanya udah ciptain resep makanan buat jualan, malah dicuri sama karyawan? Rasanya tuh sakit banget. Udah kita ajarin, kita kasih semua resepnya, malah kabur bikin usaha yang sama kayak kita. Kamu sebagai business owner harus tahu yang namanya non-compete clause. Ini adalah poin yang bisa kamu masukkan ke dalam kontrak kerjasama kalau orang yang kamu hire itu tidak boleh bekerja untuk kompetitor atau membuat usaha serupa selama periode tertentu. Contoh, misalnya pelarangan untuk bekerja di kompetitor di seluruh Indonesia selama 1 tahun setelah dia resign dari kerjaannya yang sekarang. Nah, kalau ini terjadi di usaha kamu, apa yang akan kamu lakukan? Setelah Anda menyimak, mari kita diskusikan apa yang harus dilakukan seorang pengusaha sehingga karyawannya tidak seperti itu, ya. Nah, sekian materi kita, sekian pembahasannya kita. Untuk kali ini nanti kita membahas di dalam kelas ataupun di tempat lain mendiskusikan tentang pertanyaan tadi itu, ataupun juga Anda bisa menulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah ini. Oke, salam sukses selalu, salam entrepreneur, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.